Ini kalau udah gitu, oh iya. Jadi mama juga kelihatan waktu itu. Nah gitu kan nggak kelihatan waktu itu. Nah, jadi di BBC dibahas itu kan tadi balik bagaimana cara membuktikan suatu dokumen, mencari kebenaran tentang dokumen atau bukti yang ratusan abad kemudian gitu kan. Karena masalah-masalah yang timbul di masa kini sebenarnya punya punya sesuatu yang sejarah di masa lalu ya. Contohnya ya ganja itu loh, dari sisi sisi apa sejarah di BBC dibahas ya bahwa dari abad pertama hingga abad ke-20 ganja itu sampai abad 16 ganja itu legal di bumi Nusantara ini. Nah, sementara ketika di abad ke-20 oleh Presiden Soeharto itu bahwa ganja itu di non legalkan, artinya dia masuk ke dalam golongan psikotropika karena menurut Armando Pari bahwa ganja itu punya efek nagih, efek banyak efek lah, seperti orang mabuk tidak produktif, jadi itu dilarang. Nah, sementara di beberapa negara itu sudah dilegalkan bahwa ganja itu sebagai pengobatan dan juga sebagai rekreasi. Jadi ini sejarahnya dulu tidak ada, tapi begitu ada NKRI di presiden kedua itu di cut gitu. Apakah ini merupakan tindakan politis atau ini tindakan apa? Kenapa di era Soekarno tidak, atau di era sebelum-sebelumnya tidak, bahkan di era Belanda tidak? Apakah ini sebuah tindakan politis? Dengan menahan begitu kan kita tidak tahu bisnis apa yang dibalik itu semua, kan harus kritis gitu. Karena ya seperti apa ya? Ketika ini dikatakan orang umumnya sendok, tapi ketika jutaan orang mengatakan bahwa ini adalah alat musik, ya kan? Dan itu bisa saja di masa kini jadi pengertian alat musik buat sebagian orang. Dan bayangkan pengertian ini nanti ratusan tahun kemudian ketika ini disepakati jadi pengertian alat musik, meskipun penggunanya jadi seperti makanan, tapi nanti mungkin jutaan tahun kemudian atau ratusan tahun kemudian bisa saja pengertian ini berubah Jadi alat musik juga. jadi alat musik. Karena banyak orang mengatakannya gitu. Jadi kesepakatan tergantung, seperti ya contohnya kayak masa sekarang ini lah, pandemi COVID-19 ini. Semua coba menjadi apa ya? Menjadi analis. Menganalisis dari gini, semualah macam-macam. Nah, ternyata pertanyaannya adalah yang simpel lah, kita membahas misalnya di PSBB ini ada 11 kategori perusahaan yang diizinkan dan yang lainnya tidak diizinkan oleh Pemda. Pemerintah pusat hanya memberi wewenang bahwa daerah boleh mengaktifkan PSBB atau tidak. Kewenangan tidak diambil alih oleh pusat tapi oleh Pemda. Pemda yang mutusin. Pemda yang mutusin. Kalau pusat yang memutuskan namanya karantina. Semua orang di karantina. Itu karena ini berbicara anggaran. Ketika diputuskan oleh pusat, maka dari Sabang sampai Merauke kan sama. Ya. Tapi kalau ini kan tidak. Masih tergantung daerahnya. Punya persyaratan tersendiri. Gitu loh, punya persyaratan tersendiri, sehingga juklaknya nggak terlalu paham lah bagaimana ketika daerah tersebut bisa ditentukan bahwa itu adalah PSBB, sementara di beberapa daerah belum PSBB gitu loh, hanya social distancing gitu, atau physical distancing kan.
Lalu pertanyaan adalah 11 industri atau usaha yang bergerak di 11 itu, pertama adalah banyak dimiliki oleh siapa ini perusahaan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini kita berbicara tidak tingkat Indonesia tapi tingkat dunia gitu. Misalnya distribusi sembako atau bahan pokok. Kita lihat tingkat dunia distributor itu dikuasai oleh siapa? Apakah perusahaan-perusahaan ini nanti bermuara ke satu ujung atau bagaimana? Transportasi, telekomunikasi, dan kenapa hanya 11? Kalau dibilang yang 11 itu yang krusial. Kalau yang krusial dibilang, apakah yang lain tidak krusial dengan menggaji karyawannya? Atau dibalik, apakah yang ke-11 ini karyawannya kebal corona? Mungkin yang ke-11 ini lebih ke arah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Lalu yang mendistribusikannya itu dianggap tidak masalah kalau dia terkena corona, karena umum hajat hidup orang banyak kan kita berbicara bersentuhan dengan halayak umum. Iya, produk-produk maupun jasanya itu dibutuhkan orang banyak gitu maksudnya. Kayak rumah sakit. Ya kalau rumah sakit oke lah, kenapa? Karena dia langsung dengan si penderita. Tetapi misalnya distribusi toko-toko retail, Ya kan kalau nggak ada retail kan juga orang mau makan apa? lah Kan kita bukan di kampung. justru itu pertanyaannya. Kalau dibilang mau makan apa, lalu kalau orang-orang pengusaha yang tidak menggaji karyawannya dan karyawannya tidak punya uang, lalu mau makan apa? Mau beli pakai apa? Kalau dibilang mau makan apa, pertanyaan kedua adalah mau beli pakai apa? Apakah bisa datang ke Alfamart atau ke Indomaret atau ke retail yang lain dengan nggak pakai uang? Atau perusahaan-perusahaan unicorn yang boleh beroperasi, itu tidak terkait? Kan mereka kan mendistribusikan kayak misalnya messenger itu. Nah, tadi dibalik, memang kalau kita bilang bisa lalu berarti tidak penting dong yang namanya event organizer, yang namanya catering, yang namanya tukang pijet, yang namanya fotografi, yang namanya apalah, banyak perusahaan yang kena. Itu semua tidak penting dalam kehidupan ini. Berarti gini, andai kata itu dieliminate pekerjaan itu, maka bumi ini tetap berjalan. Kan pertanyaan kritisnya ke arah sana. Artinya kalau yang lainnya itu dieliminate, tidak ada pun pekerjaan jenis itu, maka ke-11 ini adalah sebuah tiang minimal dari sebuah kehidupan. Mungkin bisa jadi karena kayak misalnya tadi kamu sebutin pijat, kan nggak semua orang kalau pijat harus ke tempat pijat. Terus apalagi tadi yang kamu sebutin, Oke, kalau nggak memang semua orang gitu. lalu dari mana mereka punya pemasukan? Pertanyaannya adalah itu. Kan tadi dari balik dulu, uang. Mereka kenapa ada misalnya perusahaan catering, tidak mungkin dong kalau tidak ada pertemuan kemudian catering ada. Oke, lalu lu nggak ada nggak apa-apa, kita bisa kok makan di rumah, kan ada yang nganterin beli makanan. Lalu kita beli makanan itu pakai apa karyawannya? Nah ya mungkin gini loh, ya dituntut orang kreatif makanya. Mungkin dia biasa catering ya, mungkin dia bikin makanan yang bisa dijual secara ecer, yang nggak mesti harus masuk banyak. Nah, karyawannya bagaimana?
Bertanya karyawannya. Ya karyawan Kalau yang punya bisa. punya tabungan sampai 6 bulan dia bisa bertahan sampai 6 bulan. Punya tabungan sampai 20 tahun dia bisa bertahan 20 tahun. Tapi kalau yang karyawan yang gaji 1 bulan aja tidak cukup. Ya itu tugas pemerintah lah. Nah, lalu pertanyaan, kalau tugas pemerintah, lalu pemerintah dengan hanya ngasih satu pack minyak goreng, dua dua sarden, dua kemasan sarden, 5 kilogram beras, kemudian masker, lu terus diharapkan hidup. Dan itu pun dari sekian juta, ada 9 juta, hanya ditargetkan 1,2 juta. Penduduk DKI ada berapa? Yang terdata dan tidak terdata aja sudah berbeda. Kalau hanya patokannya adalah pemilih atau yang punya EKTP, lalu bagaimana yang lainnya? Yang KTP-nya bukan DKI, tinggal di DKI. Itu seperti yang kita pernah bahas waktu itu, dia yang saat pemilu gitu kan, dia bisa ikut memilih, tapi setelah jam. Oh iya, baik. Sekarang kalau gitu kita fokuskan ke EKTP Jakarta. Apakah semuanya dapat? Enggak kan? Dari 1,2 juta, apa penduduk Indonesia Jakarta ini 1,2 juta? Makanya kemarin juga ada undang-undangnya yang kalau misalnya penghasilan di atas 5 juta enggak, yang kemarin diisi. Lah, justru tadi balik. Sekarang kan penghasilan orang kan gini, orang melihat berpikir bahwa bertahan itu dari seberapa yang dia hasilkan, bantuan itu. Artinya di atas 5 juta lu nggak dapat bantuan. Ya karena aku rasa itu biar tepat sasaran gitu loh. Pertanyaannya adalah begini, bagaimana yang gajinya 20 juta tapi biayanya 20 juta 100 ribu? Atau yang bermain cash flow, gaji 20 juta, pengeluaran bisa 25 juta. Itu kan lebih minus dari yang gaji 5 juta tapi bisa nabung 100 ribu. Pemerintah mikir nggak? Kayak waktu dulu aku bertanya di LBH, ketika dikatakan bahwa yang dibantu LBH adalah yang gajinya UMR 2 juta, masih 2 jutaan pada waktu itu. Anggaplah 2 juta. Pertanyaan aku pada waktu itu, bagaimana kalau gajinya 2 juta 100? Apakah 2 juta 100 hidupnya berbeda dengan yang 2 juta? Hampir dipastikan tidak berbeda. Selisih 100 ribu itu imajiner dalam biaya kehidupan. Nah, balik lagi ke pemerintah. Bantuannya hanya tadi tuh. Yang namanya minyak goreng 1 kilo, sabun 2 batang, sarden 2 kemasan, minyak beras 5 kilo, lu bertahan dengan itu. Itu pun diterima oleh satu keluarga. Itu sudah tidak terjadi keadilan sosial. Anaknya 1 dengan anaknya 5, kepala keluarganya sama, dapatnya sama. Ini sudah tidak keadilan sosial. Lalu kita tanya, bagaimana kebijakannya? Atau hanya pasangan kepala keluarga memang susah dia, penghasilannya mungkin kalau digabung 2 hanya 3 juta, dia berhak mendapat itu, nggak punya anak. Atau dengan sama-sama 3 juta, anaknya 3, masih kecil-kecil lagi. Lalu kita tanyakan di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan sosial harusnya itu diterima baik dia yang sangat kaya maupun yang sangat miskin. Karena
Pancasila itu dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dikatakan keadilan sosial bagi rakyat miskin seluruh Indonesia atau bagi rakyat yang sangat miskin seluruh Indonesia. Ya kan itu pernyataan yang kontradiktif kalau menurut aku. Maksudnya? Satu, tadi kamu menganalogikan pasangan suami istri yang tidak punya anak, misalnya dapat bantuan seharga 600.000 dan Enggak, kalau pemerintah Pemda DKI enggak 600.000. Ya aku cuma contoh. Iya. Mau 200.000 boleh lah, mau 100.000 boleh lah, terserah. Aku Oke. cuma contoh. Oke. 100.000 oke. Pasangan suami istri tidak punya anak 100.000. Pasangan suami istri dengan 3 anak 100.000. Oke. Kamu berbicara di sini, wah, di mana Keadilan. keadilan? Oke. Oke. Nah, ketika kamu berbicara lebih luas lagi, harusnya orang kaya dan orang miskin dapat sama 100.000. Kenapa kamu nggak bertanya keadilan di mana? Nah, justru kan dibalik di situ. Di situ makanya aku pertanyakan bahwa pembagian PSBB itu pembagian. Jadi idealnya aja deh. Menurut kamu idealnya gimana? Jangan dua pernyataan yang nggak apple to apple kamu jadiin satu gitu loh. Itu harusnya membuat orang yang oh iya ya, gue ketika berpikir di sini tadi aku sempat berpikir loh, ketika orang kaya juga mau menerima, loh di mana keadilan gitu kan? Kan kebutuhan orang kaya sama kebutuhan orang miskin beda. Nah, makanya tadi balik. Kalau menurut aku tepatnya diberikan sesuai kebutuhan. Nah, baik kalau begitu aku bahas begini. Yang pertama adalah yang namanya kebijakannya dulu. Kebijakan yang diambil pemerintah itulah ada PSBB. Pembatasan sosial. Artinya banyak jenis usaha ditutup yang hanya berlanjut 11. Jadi bermula titik awalnya itu. Kalau pemerintah membuat kebijakan itu, harusnya siapapun yang taat terhadap kebijakan itu mendapat keadilan. Itu dulu dasarnya. Baru tentukan kriterianya yang mendapatkan keadilan. Nah, dalam menentukan kriteria ini, inilah yang namanya politik. Apa itu pengertian politik? Artinya andai kata hal ini terjadi di negara yang 0,0001 orang terkaya yang bukan hanya terkaya tapi orang yang super kaya di dunia, itu hanya 0,001 dari penduduk dunia, membentuk suatu negara. Ketika buat kebijakan hal yang seperti ini ditutup, di close, lalu kebijakannya seperti apa? Pastikan sesuai dengan mana yang paling banyak. Nah, kalau kita balik di Indonesia, di Jakarta khususnya kan, kenapa terbit angka 1,2 juta? Kenapa enggak 1,3 juta? Kenapa enggak 1,5 juta? Kenapa enggak 5 juta? Kenapa enggak 6 juta? Kenapa enggak seluruhnya? Angka 1,2 juta itu dasarnya apa? Itu dulu. Kalau dibilang garis kemiskinan, lalu berbicara balik lagi, bagaimana distribusinya? Bagaimana ketepatan data tersebut? Apakah tidak ada yang meninggal? Apakah tidak ada yang sudah pindah ke Jakarta? Apakah? Nah, makanya aku bilang, ketika lebih baik kalau menurut aku memang kayak begitu, kebijakannya oke, tiadakan listrik, biaya listrik. Itu seluruh orang kan pasti pakai listrik. Apa masih ada yang di Jakarta ini tidak pakai listrik? Gratiskan biaya air, karena dengan air orang masih bisa hidup. Itu contoh kasusnya. Dalam jangka waktu 2 hari, si yang di daerah Tangerang itu dia masih bisa minum dengan air. Meskipun sakit, kalau akhirnya mati kita karena virus corona katanya entah apalah. Tetapi yang jelas di situ ada kalimat dia bertahan dengan air. Artinya mengacu kepada undang-undang bahwa segala sesuatu yang di atas, di bawah, maupun di dalam bumi, perut bumi, di bumi Indonesia itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Nah, harusnya kan air itu kebutuhan dasar. Kenapa nggak digunakan?
Kenapa nggak digratiskan gitu? Di masa ini kan harusnya listrik dan air. Ketimbang dia ngasih sembako, apa maknanya kasih sembako harus makan sarden gitu 2 bungkus tuh untuk seminggu, makan terus nggak habis itu. Jangan didik dengan politis gitu loh. Pemberian itu jangan pemberian politis. Kalau memang mau membangun langsung. Permasalahannya adalah corona. Jangan biaskan kemana-mana. Corona yang seperti apa? Informasinya seperti apa? Kalau memang sangat berbahaya, kenapa ada 11 perusahaan yang dibiarkan? Apa kurang tenaga apa yang digaji oleh negara untuk distribusi? Sementara ke 11 perusahaan tadi kemungkinan besar itu swasta. Apa lagi sih? Apa? Handphone. Enggak tahu. Aku penasaran 11 itu apa aja sih? Kalau mau kita bahas ayo. Telekomunikasi. Kalau komunikasi penting untuk informasi untuk saat ini. Kalau mau di stop nanti nggak ada wifi, jaringan ngedown. Oke, kalau memang Itu itu gimana? komplain lagi. Itulah nanti itu kita luas lagi Kan membahasnya. dulu ya, Kak? Iya. Ya, itu luas Komplain lagi lagi. membahasnya bagaimana revolusi pola berpikir manusia. Hidup ini 20 tahun yang lalu wifi itu nggak menjalar. ya Mungkin enggak lah. Kalau misalnya nggak usah kita berbicara internet deh. Oke. Nggak, kalau 20 tahun lalu internet maksudnya belum booming se-booming sekarang. Telepon deh, kita telepon aja kalau misalnya error kan susah. Kita mau tanya keadaan keluarga, orang tua, nggak ada. ya 20 Nggak bisa. tahun lalu yang punya telepon itu hanya orang-orang tertentu. Nah, sementara dalam SPBB ini, PSBB ya, kan kita nggak bisa tanya orang tua, datang dulu ke rumahnya, lu baik-baik aja. Kan yang lebih mudah kan pakai telepon. Jadi gini, kalau dibilang di telekomunikasi tadi, Makanya dia masih diperbolehkan. nah, lalu kalau telekomunikasi itu yang bekerja adalah alat, masih oke lah. Jadi memang sebelumnya sudah ada alat gitu loh. Tapi kalau yang bekerja itu memakai orang, lalu nyawa orang yang bekerja itu bagaimana? Kan itu yang di apa ya, yang dipertanyakan gitu keadilan sosialnya. Kalau memang mereka boleh gitu kan ke 11 itu, ya nggak apa-apa juga, memang bagus. Jangankan 11, harusnya keseluruhannya. Tetapi tanggung jawabnya diambil. Jangan yang hanya dibikin 11 lalu yang lainnya supaya tidak ngomong cuman dikasih kemasan. Kemasan harga 100.000. $100.000-an lah, oke lah, yang tadi lah minyak goreng apa itulah. Apa adil? Yang 11 itu berjalan, lalu yang lainnya yang nggak berjalan, lu gue kasih kompensasi itu. Dan dengan kompensasi itu apa? Lu menanggung gaji karyawan yang tidak produktif. Dan lu melakukannya dengan WFH, work from home. Dengan apa? Dengan tadi ketemunya lewat internet. Bagaimana di tingkat pekerjaan seperti apa? Bagaimana dengan nasib pedagang-pedagang di Tanah Abang? Bagaimana nasib pedagang-pedagang di ITC yang ditutup paksa dengan aturan ini? Bagaimana penginapan-penginapan kecil, losmen kecil? Kan dulu aku lagi cari yang karena PSBB di Jakarta dan di Tangerang 11 perusahaan itu berbeda ya aturannya. Beda, betul. Makanya aku pengen cari. Di Tangerang hotel bisa. Ya, aku pengen cari Jakarta. Makanya kan beda, aturannya beda-beda ditentukan.
Lalu perusahaan itu pemiliknya siapa? Itu dulu pertanyaannya. Yang diuntungkan dari 11 itu ketika yang lain tutup, kan ada substitute-nya gitu. Ketika yang lain tutup, baru misalnya contoh gini. Ketika ITC yang namanya offline market tutup, lalu yang hidup mana? Online market. Siapa pemilik online market ini? Umum, banyak tokonya, boleh siapa aja buka. Oke. Lalu jalurnya yang ini siapa? Oh, balik. Salah satunya ada menteri di kabinet. Misalnya, kalau mau kritis, Ya kebenaran aja kali. oke, faktor kebenaran. Tetapi kan tadi yang offline mati, sebelumnya pun offline sudah mati gara-gara ada online. Memang mekanisme pasar gitu loh. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah mengatasi ini? Kalau seminggu 2 minggu, tadi bilang seminggu 2 minggu lo nggak bertahan, ya nggak apa jalan-jalan. Kalau seminggu jalan-jalan keliling di Indonesia, seminggu lebih jalan-jalan keliling Asia Tenggara. Di atas 2 minggu, oke lah masuk Asia. Udah mau sebulan itu ke Eropa, anggap jalan-jalan. 2 bulan, 3 bulan kayak orang percobaan pekerjaan. 6 bulan itu udah bisa kayak orang pindah rumah. Dan ini akan mengubah perilaku gitu. Yang miskin dan yang mendekati garis kemiskinan akan terus tarik ke pusaran ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa bergerak. Sementara ke 11 industri itu butuh modal besar. Kecuali lu jadi pekerja di dalamnya. Bayangkan, misalnya contoh transportasi online. Apakah perusahaan yang memiliki aplikasi itu punya kendaraan? Tidak. Siapa punya kendaraan? Masing-masing orang yang membayar. Artinya dia dipaksa secara tidak langsung untuk membayar cicilannya kalau dia menyicil. Dengan apa? Dengan menjadi pegawai atau pekerja online yang patuh dan taat dengan aturan. Lihat evolusinya dari yang namanya ojek online itu, ojol itu dimusuhi oleh ojek pangkalan. Dulu banyak berita-berita keributan. Ininya fenomenanya kita lihat bagaimana ojek-ojek itu malu pakai seragamnya. Tapi seiring dengan masifnya ojek online, kemudian dia udah dengan bangganya memakai itu gitu. Karena banyak. Dan itulah pintarnya diseragamkan. Balik lagi pengertian mayoritas dan minoritas. Ketika banyak lu nggak malu, ketika sedikit lu malu. Bahkan lu kalau kaya pun, kalau sendiri di antara gerombolan orang miskin, lu bisa malu. Tetapi kemiskinan tidak memalukan ketika